Hai Hellcast. Bingung kan? Biasanya cowok-cowok yang ngebawain, tiba-tiba yang bawainnya cewek. Tepuk tangan dulu dong yang di sini dibawain cewek. Yang punyanya juga aku suruh tepuk tangan dong. Kayak manggung rasanya. Iya dong. Ingat waktu tahun-tahun dulu kan ya di interview sama saya kan langsung nih. Tapi sekarang berbeda di sebelahnya nih. Ya, Jadi teman-teman Hellcast tenang, ini bukan acara gosip tapi hari ini kita bakalan bahas tentang perjalanan cool trip dari perjalanan NTT dan NTB. Yeay. Jadi gimana? Tadi udah ngomong jadi-jadi. Jadinya kita akan berangkat lagi. Wah, sumpah. Bentar dulu. Tenang dulu, berangkat lagi kita ceritain dulu yang ini. Kalau udah ada brand masuk, langsung berangkat lagi. Iya tuh. Cari dana dulu. Iya, Cari soft sellingnya harus dulu. tetap masuk ya. Jadi teman-teman kalau ada yang belum apa-apa, dibukanya udah langsung jualan. Udah langsung soft selling kan. Makasih Biasa dong. mama gitu. Ya, langsung bisa jualan dulu. Tapi sebelum kita jualan nih teman-teman, pasti banyak banget teman-teman Hellcast yang pengen denger bukan Bobby Cool bernyanyi ataupun bersama Mbak Yeni. Tenang, karena kita bakal ngobrolin gimana perjalanan ini. Tiba-tiba waktu itu aku lagi ngobrol sama Mbak Yeni bilang sama aku, Sa, kayaknya aku mau ke Sumba deh sebulan. Hah? Kaget dong teman-teman, karena biasanya ada rumah-rumah yang aku singgahi 2 minggu sekali lah aku datang ke rumah. Tempat pelarian rumah kita ya. Betul ya, tempat pelarian, tempat entertain semuanya. Tiba-tiba ini mau ke Sumba nih 1 bulan. Kaget deh. Terus kenapa? Kabur dari apa? Mencari kitab suci gitu ya? Atau apa? Benar pelarian kayaknya Bob ya. Ya benar. Kemarin itu benar-benar yang namanya pelarian. Karena kemarin masa pandemi kemarin itu bikin kita stres, gak bisa ngapa-ngapain. Haha, pakai mati lampu. Surprise. Sebenarnya itu emang cuman efek aja buat teman-teman. Ya Kayak kan? ulang tahun. Oh, ternyata gak ada yang ulang tahun. Baiklah, kita lanjut pelarian. Pelarian tadi, ya benar. Tadi itu ini pelarian kita benar-benar kita dibikin stres sama pandemi kemarin. Jadi kita nggak bisa berkegiatan apapun, termasuk konser, termasuk ya semuanya lah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku punya kayak ngajak Yeni itu dan meyakinkan Yeni itu benar-benar lama sekali untuk bisa ngajak untuk trip bareng gitu. Tenang. Itu kan berbulan-bulan. Mungkin harus ada offering proposal kali ya. Kalau Soalnya kan ternyata segala sesuatu itu memang harus dipersiapkan dengan matang. Iya, betul. Maka dari itu waktu ngajak Yeni kemarin tuh aku sering sekali kayak ngajakin dia nonton video-video trip orang. Ceritanya meracuni. Ya, awalnya. ceritanya. Kan kita, racunin aja dulu. Ternyata langkah pertama gagal. Gagal. Langkah kedua. Tiap malam kita nonton video-video orang ya. Ya, Kita cuma jadi penonton intinya waktu itu. ya, tapi di satu sisi aku pengen banget ngajakin Yan, ini lo Yan seperti ini keren lo, ini tempatnya gini, dan kita juga belum pernah menginjakkan kaki di sini walaupun kita konser udah ke seluruh Indonesia, tapi kita tidak pernah namanya mendapatkan sesuatu yang kita inginin gitu istilahnya. Dalam artian apa nih yang Dalam artian tuh misalnya kalau kita konser sama bareng SID gitu ke setiap kota yang ada di Indonesia, paling cuma dari bandara masuk hotel, tempat konser, habis itu keluar makan, habis itu masuk hotel lagi, pulang lagi. Oke. Jadi nggak bisa explore istilahnya. Jadi nggak bisa explore. Jadinya ya inilah kesempatan kita untuk pertama kalinya kita coba menjelajah ke timur Indonesia gitu. Oh, sampai akhirnya di approve gimana tuh Mbak Yani? Karena Mbak Yani kan sempat cerita juga nih Cece sama aku kayak, Sa ini loh aku mau pergi sebulan. Malahan waktu itu Oh enggak, rencananya belum malah sebulan. waktu itu Bob bilang Lebih 2 minggu aja. Jangan Ya. lama-lama aku bilang gitu. Kan belum tahu kan Iya, kondisinya seperti apa. Aku pikir kan pasti ini penuh penderitaan kayak perjalanan. Ibu tiri waktu gitu gak nyanyi. Kan ini kan aku pertama belajar tidur dulu, ingat gak kamu? Iya benar. Belajar tidur di luar dulu. Di luar rumah gitu. Jadi sebelum kita berangkat menuju timur itu, jadi kita trip itu cuma di Bali aja, nyoba untuk bisa tidur di mobil, di gunung, tapi kita coba tidur di mobil atau tidur di tenda, kayak gitu. Kayak latihan dulu. Oh
jadi untuk nge-trip sebulan itu ternyata ada latihannya untuk Ada. tidur dulu di tenda. Belajar Ya, tidur dulu. benar. Kalau Cica kan paling susah tuh. Oke. Biasa kita tidur tenang di rumah Nyaman. nyaman gitu kan. Tiba-tiba diajak menderita tidur di mobil kan gitu. Kan aku mikir gitu loh. Kehidupan harus gini-gini bang. Dan juga kalau konser kan juga sudah fasilitas, kalau konser fasilitas semua sudah diatur kan. Iya, udah. Ditemenin dayang-dayang kru-kru lengkap. Iya, diambilin ini, disiapin ini dan semacamnya. Nah, tapi kali ini kan bakal berbeda, pergi bakal berdua semuanya aja. sendiri. Benar-benar semuanya sendiri. Terus akhirnya pergi di approve sama Mbak Yeni. Tapi tujuannya apa? Kalau misalnya cuma gara-gara bosan, ya udah mungkin semua orang pada saat pandemi bosan dong. Iya, bosan. Tiba-tiba apa nih tujuannya sebulan mencari apa atau enggak selain ya mungkin hasrat ingin explore Sumba. Tapi selain itu Gini, ya selain explore, kita pengen ngelihat ternyata indahnya Indonesia. Ternyata kalau aku sendiri ya, pengen mengeksplor diriku sendiri. challenge. Men-challenge diri benar. kita sendiri kan. Jadi memang tujuannya kita juga bikin vlog. Sorry. Santai-santai yang punya kan. Tenang aja. Tenang aja. Jadi di perjalanan trip ini rencananya kita bikin vlog. Jadi di sinilah aku pengen mengeksplor diriku sendiri. Apakah seberapa sih pinternya, seberapa sih bisanya aku berkomunikasi sama orang, berkomunikasi gimana cara ngobrol sama orang, ngomong di depan orang banyak. Terus kalau aku kan dulu aslinya sebenarnya pendiam. Pendiam banget nih. Maksudnya bukan jarang ngomong lah istilahnya. Introvert lah ya jadinya. Jarang ngomong apalagi di depan kamera. Oke. Gitu, apalagi di depan kamera Apalagi kalau aku. apalagi ini. Ini tuh kayak tidak gitu ya tiba-tiba. Apalagi kalau di Bian kan yang kebanyakan ngomong tuh kalau nggak jarang ya Eka gitu biasanya. Aku paling ngisi dikit-dikit aja gitu. Nah, di sinilah kesempatanku untuk mencoba apa aku bisa membuat sesuatu atau membuat karya, entah itu lagu atau dengan cara ngobrol-ngobrol, dengan cara ngomong-ngomong, seberapa sih aku bisa kayak gimana ya? Kemampuan aku untuk berkomunikasi sama orang baru, Iya, benar. tiba-tiba ke lingkungan baru, Iya, kita betul. mencari sesuatu yang kayak baru. nggak ada karena kan kalau itu kita dah. tahu Dan menuju ke berapa sih aku punya pembenaran kata dan apalagi untuk di untuk di videonya ini kan kan harus dijelasin kan Iya, apa yang aja. kita lihat setelah di trip ini, apa yang kita lihat baru kita bisa jelasin. Bisa nggak aku jelasin ini gitu. Oke. Semacam gitulah, explore diri juga gitu. Iya. Kalau Mbak Yeni sendiri nih gimana nih? Kalau aku pertama bosen ya. Kan biasa kita kalau kerja di SID tiap weekend tuh kita keluar kota. Udah bertahun-tahun kan. Aku kan kerja di SID juga ikut di manajemen. Kan tiap minggu lihat sesuatu yang baru, Iya, ketemu orang ketemu orang baru. Nah, COVID ini udah bikin kita ngapain, tidur aja kan, kerjaannya nggak ada ngapa-ngapain, terus takut kemana-mana. Ya udah aku akhirnya ya coba dah, ngapain kita jadi penonton terus kan, lihat videonya orang. Tapi ya aku harus cari ini dulu, biar yakin dulu. Perlu persiapan lah, pergi itu nggak boleh tanpa persiapan. Tanpa rencana gitu ya. Yang bikin kita maju mundur kan karena kemarin PPKM. Oh iya PPKM dan peraturan-peraturan Ya, yang benar. lain. Benar gak sih? Kan peraturan terus berubah. Iya. Pada saat di perjalanan juga peraturannya berubah. Ya. Padahal kita maunya Juni-Juli ya Bi. Ya tadinya Juni-Juli, akhirnya ke November. Iya, Oktober-November berarti baru kita lumayan, pergi lumayan. ya, mundurnya jauh. Mundurnya jauh. Terus pada saat udah berani nih pergi berdua. Baru cari sponsor kita. Oh baru orang-orang ini nih diobrolin di awal bahwa harus ada perencanaan, pas udah pergi baru cari sponsor. Ya itu dia ya, kadang memang kepepet itu menghasilkan sesuatu yang ternyata harus gini ya gitu. Ya untung diberkati ya kita dapat sponsor. Ya kita ada dapat beberapa sponsor yang mengcover perjalanan kita, jadi perjalanan kita tuh agak lebih tenang lah sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Berarti sponsor-sponsor yang lain biar Bobby sama Yeni tenang, yang banyak ya. Ya, Bisa makanya. lanjut lagi Bisa lanjut episode lagi. Kita cuma episodenya. dapat sponsor segitu tuh masih kita nyari tempat penginapan yang harga 100 ribuan. 200 Serius, ribuan. serius? Iya, 150 Ya, aku bawel banget ribuan. nyari hotel. Secara nih ya teman-teman kalau tahu Mbak Yeni tuh kalau misalnya milih hotel tuh harusnya begini A, B, C, D. Kalau di SID gitu kan. Kalau di SID. Harus sesuai rider kan. Kalau berdua Ya, Yang murah pokoknya. pokoknya paling murah. murah, meriah, aman, nyaman, bisa tidur. Udah akhirnya Jadi gitu. tidur kita mandi pakai yang apa namanya tuh yang Ember. ember yang kayu gitu. Ember yang
berkerak. Gitu. Itu yang syok tuh, aku sampai keluar, Bob cariin aku selang. Biar aku agak-agak bisa Ya kayak shower lah. Terus dapat nggak selangnya? Enggak dapat. Gak dapat, ya Tapi terpaksa. akhirnya terbiasa kan. Oh, Akhirnya ya, benar. sampai di rumah sampai sekarang. Akhirnya gitu lah. terbiasa. Nyari hotel yang low budget. Tapi kita ini sih bawa bantal sama selimut sendiri ya untuk menyiasati kenyamanan tuh. Ya. Apalagi kalau misalnya masih pandemi, bukannya parno, cuman ya tetap aja bawa itu kan kenyamanan kita Ya, sendiri ya. benar, ya. Karena kan selimut apa kan kita biasa ini, terus kalau nggak bisa tidur kan penting tuh kita kualitas tidur waktu Iya, perjalanan. benar-benar. Itu yang paling penting, kualitas tidur yang paling penting. Soalnya Oke. besok harus jalan lagi. Iya, dan itu capek kan, besok Iya. jalan lagi udah pindah lagi. Iya, benar. Jadi itu ngakalinnya untuk menikmati satu tempat tuh ada jamnya, berapa jam kita di sini baru kita berangkat lagi atau gimana? Santai sih kayaknya ya. Kita kemarin benar nggak dituntut untuk jam segini harus segini, enggak sih. Oke. Pokoknya kita badan kita fit, Berangkat. kita berangkat gitu. Oh, oke. Terus pembagian tugas. Nah, kan kalau biasanya di SID nih udah punya tugas masing-masing. Atau enggak biasanya udah ada krunya. Tiba-tiba berangkat berdua. Berdua aja. Yang nyetir siapa tidur siapa nyetir, siapa pegang kamera, siapa pegang drone, gimana nih? Ini dia yang luar biasa sih. Wow. Dia Thank nyetir. you. Hampir 99,9% aku yang setir. Wow, kenapa itu? Kenapa? Emang gak suka disetirin sama perempuan atau? Kelihatan kan egonya kalau udah perjalanan. Oh, Aku jadi nggak mau ternyata- nyetir. Ya aku juga terimanya duduk tidur makan kucing gitu. Kalau dia Kalau ngomong, aku nyetir, kamu ngantuk udah apalagi udah ngantuk gitu kan. Be, aku ke belakang dulu ya. Oh ya. Ya udah ada dia tidur di belakang kayak gitu. Habis itu udah enak tidurnya, udah selesai tidur, balik lagi ke kursi gitu. Terus dia bilang, Yan aku ngantuk, aku juga ngantuk. Teman-teman, itu adalah jawaban yang bagus ketika teman-teman itu berada dah. dalam perjalanan panjang. Biar gak nyetir, aku ngantuk. Sama aku juga Aku juga ngantuk. Aku jadi punya alasan. Aku jadi punya alasan. Cece tuh nyetir cuma pada saat dia Main drone. aja. Oh, Ya, kayak jadi gitu. main drone-nya sambil nyetir sambil jalan Enggak. mobilnya? Oh enggak kan? Ini aja nyetir paling cuma 5 menit, 4 menit, 5 menit gitu lah Masa? nyetir, ya. Dia pas siapin drone gitu. Terus. Jadi kalau di perjalanan Bobby tuh dia kan sebagai inspirator ya. Maksudnya dia yang ide-idenya mau ngerekam tuh dia, supir juga dia, editor juga dia. Dia perfeksionis lah pokoknya untuk bikin video ini gitu loh. Ya kalau aku jadi apa ya, keuangan tetap ya. Kayak dia tuh kayak yang nyusun rak dapur yang ada di mobil. Rak-rak dapur. Aku jadi berpikir nih teman-teman, dia yang nyusun rak-rak dapur. Jadi di mobil- Ini Ibu perjalanan rumah tangga sebenarnya. Jadi di mobil itu kan kita bikinin rak juga kan. di Dibikin dalam-dalamnya rak, tuh. ada dapur, bagian dapur, terus ada bagian pakaian. Oke. Jadi bagian dapurnya, bagian pakaian semua ini yang ngurus. Perlengkapan lah, Perlengkapan beres-beres semua, ya, beres-beres semua yang Sama beres-beres. ngulik, mungkin aku ngulik informasi ke tempat yang mau kita cari, sama kayak di konser lah SID kan. Oke. Ini kemana ya? Ya kalau kita kesini Bi, kita kesini. Jadi dia Dan- tinggal ya. ikutin perintahku. Oh wow, cuman merintah aja yang ini yang nyetir. Tapi bagian ngekamera Iya. ikutin perintah aku. Iya gantian. gitu. Waktu pertama kali perjalanan kita menuju Lombok itu masih terorganize lah ya, maksudnya kita tahu tempat tujuan kita kemana. Karena memang sudah beberapa kali atau Ya, udah sudah sering berapa nih kali ke Lombok. ke- Udah bikin Lombok. plan sih waktu itu, kita rencana ke Sumba waktu itu. Udah planningnya cuma ke Sumba aja awalnya Bob. Kita awalnya itu. Iya, benar. Jadi cool trip tuh rencananya sebenarnya cuma 2 minggu. Kita cuma mau ke Sumba aja dah, nggak mau panjang-panjang aku pokoknya gitu. Ya Kita Cece juga pernah bilang sama aku karena ferry-nya belum tentu ada Iya, dan betul. jarang kan waktu itu. kapalnya. Terus tiba-tiba sampai di Lombok kehabisan tiket ya Bi. Ya, kehabisan tiket dan kita tidak bisa ke Sumba. Akhirnya kita lanjut ke Sumbawa. Langsung aku bilang ya udah kita ke Flores aja, tapi belum ngulik sama sekali tuh Flores. Oh, berarti benar-benar nggak tahu Blank, nih. tumben Iya. aku pergi tanpa rencana tuh ke Flores dah. Oh, berarti nih teman-teman, memang di awal ada perencanaan, Ada perencanaan. yang tadi dibilangin. Di akhir-akhir rencana itu terbawa angin kayaknya ya. Benar. Akhirnya. Tapi biasanya tanpa, kan kadang ada orang yang my plan is no plan, dan ketika no plan itu banyak dapat surprise-nya. Iya benar, di Iya, sana nggak? sebenarnya di sana serunya. Serunya di Iya, situ kan. serunya di sana. Jadi no plan is the best plan itu semacam kita lihat besok, apalagi dikasih tahu sama orang-orang kan.
beli besok ke situ aja besok. Oh ya, beli Langsung besok ke sana aja, ke situ aja, ke sana. Jadi banyak banget jadinya plannya gitu loh. Terus sampai ada adegan di mana mobil solar dimasukin bensin. Nah, itu gimana? Itu nanti itu kita ceritain. Kesialan kita itu. Itu salah satu kesialan. Itu kesialan kita. Tapi pelajaran juga sih. Kenapa pelajarannya? Kita bisa menggampangkan kan kalau maksudnya kalau ngisi BBM tuh nggak turun. Kalau di Bali kan biasa gitu kan. Iya, karena kita biasa ya udah di Kita mobil merasa aja. SOP-nya udah pasti pom bensin Pertamina kan pasti udah jelas Tahu. kan. Nah, tapi pada waktu di Sumba nggak bisa seperti itu. Ternyata salah. Kita udah di jalur yang benar, Bob ya. Ya. Di jalur yang benar ada solar, ada Bensin. Pertamax ya. Pertalite. Ada Pertalite. Pertalite. Oke. Terus dia tanya isi apa? Solar. Padahal kan tangkinya juga ada tulisan Diesel gitu diesel. kan. Terus ternyata kita nggak tahu tuh diisi Pertalite. Pertalite ya. Ya. Wow, dan itu video yang itu belum keluar. Belum. Belum. Nanti Belum. untuk Nih, lebih kita udah- rincinya itu Kalian nonton di Cool Trip. Ini udah ada ya, teasernya benar. berarti. Itu sedikit nanti kita Nah. itu belum diedit. Oh, itu belum jadi tuh diomongin. Tapi balik lagi ngobrolin perjalanan. Susah gak sih? Kadang-kadang kan kita kalau ngelihat sebagai penonton, wah seru banget, happy banget. Wah ternyata indah banget. Padahal biasanya ketika kita yang ngejalanin, gak seseru itu karena kita gak bisa menikmati perjalanannya atau gak kita concern sama gambar yang bagus atau enggak Oke, ngambil ya. stok gambar gitu gak sih belinya? Iya benar. Benar, Jadi yang benar. kita tunjukin itu kan suatu hal yang mungkin bagus-bagusnya aja ya di video itu kan. Atau sekedar juga kamu ngambil. Tapi karena menikmati kan. ya karena bagus memang bagus. Beneran bagus. Tapi kan di aku satu lihat. sisinya waktu prosesnya itu yang sebenarnya yang berat. Betul, gitu. betul. Jadi untungnya aku sendiri suka menikmati proses gitu loh, gitu. Kalau masalah tujuan sih, ya udah namanya view ya segitu-gitu aja namanya view. Memang bagus, tapi ya namanya kalau udah sampai tujuan, oh cuma segini. Oh bagus sih bagus gitu Iya. loh. Tapi oke. aku lebih senang prosesnya dalam perjalanannya itu lagi ngurus ini, pasang ini, lagi bikin ini. Itu yang nikmatnya tuh di situ. Oh, gitu. berarti lama-lama jadi kru juga nih. Aku jadi bingung. Apa kelamaan gak konser jadi lebih seneng proses? Ayo ikut Ya, ya. benar. Iya. Kayak gitu. Kadang kita udah jalan ke air terjun tuh yang Agal tuh jauh banget kan. Iya. Ternyata sampai sana ya belum tentu air terjunnya tuh seperti yang Sebagus kita itu, lihat bayangin. di gambar. Oh, gitu. Iya. Dan itu sering terjadi nggak pada saat perjalanan kayak kita udah ngebayangin, kita udah browsing, nyampe tempatnya ternyata di kamera nggak bagus. Makanya kita atau jangan nggak. ekspektasi seperti itu kalau perjalanan. Oh, oke. Kan kita enjoy. Kadang-kadang air terjun itu mungkin bisa indah. Waktu kita datang itu semacam airnya terlalu kecil. Musim Oh, kemarau. Pas debit kemarau airnya. jadi debit airnya kecil. Jadi ya cuma kita lihat batu-batu aja kayak gitu. Mandilah di sana jadinya mandi. Cuma bisa mandi. Jadi gitu. udah aja habis itu lanjut lagi Lanjut perjalanan. Hal yang paling berat selama perjalanan dari Beli Bobi sama Cece Apa ya kalau aku? apa ya? Kalau- Mencari sponsor. Oh, tetap di situ. Tetap di situ. Perjalanan sih kita asik-asik aja. Kalau aku yang paling berat, Usaha jadi kalau yang paling berat itu gimana caranya di perjalanan itu jangan sampai berantem. Itu aja. Ada, itu masih ada. Jangankan perjalanan, ya benar. Pokoknya gimana Jangan caranya jauh. jangan sampai berantem. Kalau mengalah aja gitu. Oh, Gitu apalagi ya, kayak apalagi kalau udah capek kan dua-duanya Udah sama-sama capek, capek. ya. Tapi kurang kemarin itu tidur. memang enggak. Memang kita sangat menikmati banget. Kita juga sering traveling dari muda Ya, kan. kita udah biasa. udah terbiasa traveling. Cuma traveling yang sekarang ini memang beda gitu. Oh, oke. Yang berat mungkin nggak ada sinyal pertama. Di mana tuh? Banyak sih daerah-daerah di Indonesia tuh yang belum ada sinyal. Jangankan Pertama NTT. ternyata yang kita anggap banyak yang nggak ada sinyal itu kayak di Sumba gitu agak susah. Ternyata di Bali juga banyak masih susah. Masa? Iya. Oh iya, kalau lagi Pedalaman ngetrip-ngetrip. Kalau Iya, ngetrip ya? gitu di kampung-kampung di Bali, desa-desa di Bali itu kadang-kadang sinyal juga susah. Iya. Oh, oke. Tapi kalau di Sumba memang hanya di mana penduduknya banyak di situ aja yang ada sinyal. Sinyalnya. Ya. Oh, oke. Jadi kalau selama perjalanan ketika nggak ada sinyal sedangkan mengandalkan maps gimana tuh? Cari dulu sebelum berangkat. Cari apa? Search dulu. Oh, udah di search terus di Kan masih ada screen sinyal capture tuh. baru. Masih ada sinyal kan udah
gimana Bi, kalau biasanya kita berangkat tuh masih bisa dicari ya walaupun nggak ada sinyal. Oh ya, kalau untuk Google untuk Map-nya GPS itu mah, GPS-nya yang penting dicari dulu di tempat yang ada sinyal. Habis itu kita pasti udah ke deteksi kan tujuan kita itu kan. Iya. Tengah kan Udah hilang ada sinyal rutenya tuh. itu. Iya, iya. Tiba-tiba udah nggak ada sinyal lagi, masih bisa Masih jalan. bisa cari. Oh, rutenya Ya. tetap kelihatan. Ya, tetap kelihatan, Oke. gitu. Terus pada saat perjalanan tetap ngedit, tetap posting. Nah, itu gimana tuh? Kalau ngedit enggak. Oh, jadi sama sekali. Ya, Jadi kita cuma ngambil after- gambar aja. Oh, after trip baru Soalnya- ngedit. Ya, soalnya nggak sempet sama sekali. Capek. Iya kan, Wah. capek. Berangkat Kita kan pagi, kerja- pulang malam ya. Iya. Pulang malam udah. Pulang begitu kemana capek. sih bentar tiba-tiba? Maksudnya balik-balik penginapan atau oke. tidur di mobil kayak Yang gitu. terberat juga kan panas cuaca di NTT. Oh, Di panasnya Sumba ekstrim. terutama. Ya. Oh, Sampai oke. kita berangkat menyiasati pagi ya Bi ya. Jam 5 tuh udah trip. Udah berangkat. Hmm. Oh, oke. Terus kalau nginep-nginep kayak gitu gimana nih beli Bobby sama Cece? Kan mungkin ada kadang nginep di mobil karena memang udah latihan. Sisa-sisanya selain kalau nggak dapat penginapan? Rencananya tidur di mobil. Ya. Oh, rencananya. Tapi kita dari awal. Ya, tapi kita bisa tidur di mobil kalau suhunya dingin. Cuacanya dingin. Gitu. iya. Itu udah susahnya benar. cuaca kalau di Cuaca. Indonesia. Aja. Oh. Jadi sebenarnya itu jadi perhitungan juga ya buat teman-teman kalau mau berangkat, mau ngetrip, cuaca juga harus diperhitungkan. Ya, Kecuali tapi kalau camper kita udah ada AC-nya. Kalau Iya, kita kan benar. standar banget, cuma ada kasur. Tapi kalau teman-teman yang ada yang mau yang panas-panasan dalam mobil ya silahkan aja. Siapa tahu kuat ya. Siapa tahu kuat. Kalau kita nggak tahan mungkin ini- sumuk. mungkin ini adalah sauna. Keluar-keluar ternyata kok jadi kayak kue kering ya. Open. Panas kan Sumba. Kita cuma nginep Oke. di Sembalun aja di mobilnya. Sembalun, ya bener, cuma di Sembalun aja. Sempat sih nginep kayaknya. di rumah penduduk. Sempat, di Ruteng ya. tuh dingin tuh. Kota terdingin kan. Kita pengennya tidur di mobil kan, pengen banget tidur di mobil kan. Kok ada kota yang dingin ya di NTT. Ternyata aku pikir kan semua panas tuh. Ternyata Ruteng tuh dingin gitu. Kita mau tidur di halaman rumah orang nih, nggak dikasih. Nggak dikasih. Lagian ngapain juga tidur di halaman rumah orang. Ya kan gak enak kan, malu kan. Kita tidur di sini aja dah di apa di parkiran aja nggak apa-apa, mumpung dingin kan. Iya. Jangan harus di kamar. Jadi yang punya kamar tuh ngungsi entah kemana. Jadi kita dikasih kamarnya itu. Dimasakin. Terus yang punya kamar kongsi. Gimana terus? Itu deh yang bikin kangen sama Flores. Oh, berarti Baik banget orangnya. Masyarakatnya benar-benar baik. Tapi sempat nggak sih ketemu masyarakat yang mungkin tidak menerima adanya orang baru atau enggak Oh, enggak. ada orang yang Enggak, enggak tahu. enggak. Oh, enggak ada. Di Semua sana pikir tuh- menyeramkan tapi enggak ya, Bob. Tapi di sana ya bener. Aku sih ngira waktu perjalanan ke timur itu kan kita lihat tahu orang-orangnya tuh kan. Iya kan kayak serem Iya apa kayak gimana gitu. Tapi Takut hatinya begal Hello Kitty lah. semua baik-baik banget. Baik-baik banget ternyata. Oh, Terutama oke. Sumba pertama ya kita takut ya, kita pikir ih jangan serem gitu kan, masih liar alamnya. Tapi setelah kita sampai di Sumba Barat juga biasa aja. Bagus banget. Benar-benar bagus. Secara alamnya bagus, terus masyarakatnya juga Masyarakatnya ternyata welcome banget, terus ramah sekali, terus apa ya? Kayak Bali zaman dulu. Iya kayak orang Bali zaman dulu gitu, bener-bener ramah gitu loh. Oh, oke. Jadi kalau waktu dari pertama nih Lombok. Nah, pas di Lombok ketemu masyarakatnya, tapi kalau di Lombok kan udah biasa nih ketemu Nah masyarakatnya. Lombok udah. juga kita kan underestimate sekali sama Lombok kan, Iya, karena kita kadang-kadang taunya cuma di kota-kota aja kemarin-kemarin itu karena Iya. waktu kita konser, jadi Lombok paling segitu-segitu aja gitu. Akhirnya kita coba untuk pergi ke Sembalun. Oh, nama daerahnya Nama nih. daerahnya ada dataran tinggi gitu yang dingin juga di situ. Ternyata di sana tuh kayak orang Bali. Wow, Maksudnya iya, Ramah-ramah. ramah-ramah banget. Kita aman juga, katanya sih naruh motor di sana di luar, kuncinya masih ada. Nggak ada yang ngambil atau nggak ada yang nyuri gitu. Aman pokoknya, jadi kita naruh barang di sana tuh kemarin aman gitu. Oh, dari Sembalun lanjut lagi ke Ke Sumbawa kita dapat tinggal dikasih komplimen di itu. Habis itu kita nyebrang ke Sumbawa. Terus kita nginep di daerah Taliwang. ayam. Aku baru dengar tapi Tapi mungkin emang ayam aslinya ayam Iya kan? itu di situ. Dan di enak Sumbawa. banget. Tapi di sana susah nyarinya. Malah di Lombok banyak. Terkenal di Lombok. Karena mereka semua merantau. Ya, karena lebih banyak di Lombok ya. Iya, lebih Padahal aslinya aslinya tuh di situ. Taliwang Di situ. Sumbawa. Tapi nggak sempat makan tuh waktu di Taliwang karena susah nyarinya. malah nggak nemu ya. Kita malah makan nasi khas Lombok di Sumbawa. Oh, makan dari Lombok di Sumbawa. Ada makan Taliwang di Lombok, makan Nasi apa Bi? Khas Taliwangnya, Lombok. Khas Lombok tuh nasi apa? nasi puyung. Nasi puyung di Sumbawa.
Makan puyung dari Sumbawa Oke, apa tuh gitu. nasi puyung? Puyung itu ya kayak macam apa, ada serondengnya, ada Sahur. ada apa. Ya kering-keringan gitu lah. Ya enak loh, enak sih. Oke, terus Kita tinggal di rumah siapa tuh? Dulu kita pernah 5 tahun yang lalu camping di pinggir pantai di Taliwang. Itu di Talewang itu kita tinggal di pinggir pantai dan tempatnya benar-benar bagus banget pantainya. Terus teman Baru kita ada. orang surfer gitu dari Australia punya penginapan, punya semacam villa besar di sana. Rumah pintar itu, Bob. Ya rumah pintar karena semua fasilitasnya itu dari apa? Pokoknya nggak ada listrik kan di sana masih. Belum ada listrik. jadi pakai apa dong kalau nggak ada? Pakai solar panel gitu. Oh, Jadi kita harus pakai listrik tuh harus benar-benar irit. Oh, terus untuk nge-charge apalagi kan banyak Siang. equipment nih. Ngecas hanya boleh siang aja. Siang aja. Oh, oke. AC boleh, AC Nggak ada ada nggak? AC, Nggak ada AC, kipas angin pun hanya boleh hidup siang aja. Malam-malam tidur? Oh, kipas angin malam aja boleh. Oh, kipas- malam aja. kipas angin Jadi malam. untuk air kamar mandi, jadi mereka tuh bikin semacam sistem kayak Sistem pembuangan pembuangannya pengelolaan itu air. nanti air mandi itu diolah lagi untuk nyiram kebun. Oh, wow. Gitu. Keren. Paling gue bikin takjub kulkasnya itu, Bob. Nggak ada Ya, listrik jadi, kan? jadi mereka pakai kulkasnya pakai ini loh, pakai LPG. LPG. Hah? LPG 3 kilo? Ya, LPG 3 kilo. betul. Terus dia apain? Nggak tahu ngerti Pakai gimana cool box itu. Pakai cool box itu gimana sistemnya tuh nggak ngerti. Tiba-tiba udah cool boxnya dingin aja gitu. Wow, keren ya. Tapi ini ada sempet di videoin nggak nih? Sempat kemarin ada. Rumputnya Oke. hijau lagi semua. Padahal airnya kan susah di sana kan. Iya, airnya iya. beli. Jadi air cuci, air mandi itu buat siram lagi ke kebun. Dari Kebun, situ. iya. Oh, oke, nice. Abis itu dari itu di Taliwang. Di Taliwangnya. Dari Taliwang. Berapa hari kita di sana kemarin ya? 3 malam kita Oh, di berarti sana. cukup lama juga nih di Iya, Taliwang. enak banget. Karena Jadi enak, beli tempat makanan, kita Di barbekyuan, sana harga ikan segini tuh 70 ribuan. Ah, murah banget. Oh, itu ikan Karena banyak seger banget. nelayan di depannya kan. Langsung Iya. layannya. Oke. Berarti kalau di Taliwang, oke, makan enak, penginapan enak. Belum ada kesengsaraan. belum. Dan gratis lagi. Itu lebih enak. Itu yang lebih enak. Komplimen tuh yang paling menyenangkan. Komplimen yang paling menyenangkan. Karena kadang-kadang kita berpikir rezeki sebenarnya bisa dari apa aja. Iya, kan? benar. Ini kan bagian dari rezeki. Pertemanan ya. sih, lebih ke Pertemanan. pertemanan juga. Iya, benar. Jadi kita mau bilang thank you sama Justin dan teman-teman yang ada di sana yang Udah yang menampung. ngurus villanya itu juga. Ada teman-teman yang ngajak kita ngobrol-ngobrol gitar-gitaran kemarin di sana. Jadi menyenangkanlah trip yang selama di Taliwang kemarin. Oh, oke. Dari Taliwang berarti lanjut lagi perjalanannya ke Ke Jauh tuh Bob, Sumbawa tuh panjang banget. panjang banget itu. Jadi dari kemarin. Taliwang ke Sumbawa ini berapa jam nih? Kita kan mau nyari pelabuhan, mau nyebrang ke kemana ya? Flores ya? Ya, tapi sebelumnya itu kan kita dari Taliwang itu kita nyari air terjun dulu. Di oke, perjalanan. di tengah tiba-tiba. perjalanan. Tengah perjalanan Tiba-tiba itu juga. tiba-tiba juga itu. Oh, oke. My plan is no plan. Iya. Namanya itu air terjun Agal. Oh, oke. Agal yang kita harus jalan sekitar 1 jam ya. Biasa air terjun kan turun dulu. Ini naik gunung. Ini air terjun atau naik gunung? Labil deh. Oh iya ya. Air terjun. Naik Iya, karena soalnya Panas air terjunnya lagi. tuh tinggi banget itu. Jadi sebentar, ini di kan tengah naik, hutan. naik Di tengah gunung hutan. dulu, baru turun, Baru baru turun. lihat air Air terjunnya. terjun ya. Habis turun, air terjunnya 7 tingkat harus naik lagi. Kita cuma sampai Tuh, ternyata kesenangan itu tidak berlangsung lama karena langsung hadir kesengsaraan. berat itu. Itu berat kan langsung. Panas lagi cuacanya. Pas naik air terjun lama nggak di Tapi air untungnya hutan kan, hutan Jadi jadi, agak dingin ya? agak dingin jadinya, oke. lebih nggak kayak gurun-gurun. Soalnya kita pikir kan semua tuh daerah timur tuh udah kayak gersang gitu kan. Iya, kita Ternyata mikir- ada hutan juga, Hutan, di tengah hutan itu. air banyak juga. Oke. Air terjun itu sudah terlewati berarti tapi bagus pas udah naik turun bagus nggak atau oh ya ternyata Masih biasa aja. alami sih ya, Oh, Masih liar alami. gitu. Jadi beda kontur semuanya tuh beda di sana. Maksudnya oh ini kayak gini beda. Belum Menyenangkan, pernah kita lihat lah istilahnya. Lewat hutan sih menyenangkan. Lewat hutan yang dan itu cuma berdua aja nggak ada orang lain yang tiba-tiba. Berdua aja. Kan PPKM itu waktu itu. Oh Jadi iya sepi benar. kemana-mana. Sempet Jadi- serem gak sih? Iya, kalau- jadi kan kita ngajak guide juga kan di Harus sana. ngajak kan. oh iya guide, harus San. ngajak guide oh pantesan. Pak mau nggak Aku Pak kayak- ngantar kita? Oh ya, bentar ya saya pulang dulu ganti baju bla bla bla. Datang dia set bawa parang. Apa tenang kami orang baik Pak, tolong jangan ada apa-apa. Bayangkan kita nggak pernah ngelihat tradisi orang bawa parang di Bali, tiba-tiba di sana tuh bawa parang kan? Kaget. Waduh gimana nih Ian, gimana nih ya dia bawa parang di antar di tengah hutan kita dipenggal dari Iya dong serem.
Tiba-tiba bawa parang. Jadi selama perjalanan itu kita mikir, aduh pasang stand dulu. Ternyata bapaknya baik banget, baik sekali, polos sekali, suka cerita lagi. Oh, jadi sepanjang perjalanan tuh kayak diceritain aja sama dia. Iya, ini, wah ini, gitu ini, ternyata. dia cerita, Oh, dia baru kita ampun. tenang. Agak serem juga kan, itu ke ya, tempat itu ya. asing Iya, gitu iya. kan. Karena memang tujuannya beli Bobby adalah menguji diri sendiri, benar-benar teruji. Nih diuji. Iya. Melihat orang serem taunya baik. Baik, Gitu-gitu. iya, Banyak itu. hal yang unexpected ternyata sama perjalanan. Bener. Ternyata itu parangnya buat motong-motong kalau di jalan kan. Kalau ada- kita jalan Buka tuh jalan ya. buka jalan atau mungkin ada binatang buas atau Tapi sempat ketemu binatang enggak buas. sih. Kera Oke. ada. Kayak monyet-monyet gitu. Oh, oke. Udah kayak gitu, itu dari air terjun. Dari air terjun lanjut lagi kemana nih? Kita istirahat ya karena panjang perjalanan kan mau nyebrang ke Flores. Mm-mm. Berapa lebih dari 10 jam pokoknya gitu. Akhir nyampe. itu kita langsung ke Sumba Besar. Istirahat di Sumba Besar. Sumba Besar. Dan di Sumba Besar itu kita nginep di silaturahmi ke Oh. kebetulan kan kru SID Rizvan orang tuanya di sana. Sumbawa Iya. Besar. Oke. Jadi kita, Van boleh nggak kita nginep di Sekalian, rumahmu uh-uh. gitu. Heeh. Oh, papa mama udah nunggu nih gitu. Oh, rezeki lagi nih. Rezeki lagi. Rezeki lagi nih. Bagus nih kamarnya Rizwan. Terima kasih Rizwan, kamarnya bagus gitu. Ternyata, Papa mama suruh pulang kamu Riz. ternyata rumahnya papa mamanya Rizvan tuh indah, banyak tuh. banyak pohon-pohon dan karena papanya penyayang suka tanaman. Oh, Tanamannya bagus-bagus. banget. Tanamannya tuh dilap-lap. Kayak palsu ya, kayak tanaman palsu saking terawatnya. Saking terawatnya. Ya Kayak ampun. kayak Iya. bonsai juga, pohon yang daun gede-gede itu. Daun-daun. Kita kirain plastik lu, Gus. ternyata beneran. Ternyata pohon beneran. Masih enak lah di Sumbawa semua. Selama di Sumbawa masih enak. Tidur nyaman. Tidur nyaman. Rumahnya kayak Ya, rumah-rumah benar. sinetron zaman dulu itu. Masa yang ada tangga gini dong? Rumah Yang ada saya. tangga. Kan kalau iya, karena dulu aku pernah dengar teman aku di Sumbawa. Jadi lambang orang kaya adalah ketika punya tangganya yang kayak gini. Gitu. Atau Guci-guci, iya, guci-guci. tangga naik gitu harus Ada dua guci- tangga turun. Ada guci-guci, guci-guci gitu. benar. Foto-foto frame-frame gitu. Iya. Apakah ini sinetron? Ternyata bukan. Tapi emang rumah itu pernah dipakai syuting sinetron. Tuh. Beneran. Iya, iya, Benar, benar ya. Ya Tahun ampun. 90-an ya dipakai tahun Ya. 90-an. Oh, oke. Selanjutnya habis itu lanjut lagi nih Kita perjalanan. nginep dari- cuman semalam aja di tempat papa mamanya Rizvan. Kita diajak jalan-jalan malamnya, Keliling kota malam. keliling kota malamnya. Oh, sama bapaknya Rizwan. Iya. Oh, oke. Di sana nih. kita ngeliat ada Guide. cafe shop juga. Maksudnya jadi kehidupan malam di sana tuh walaupun masih pandemi kemarin tuh rame di sana. Oh, Kayak nggak ada tetap pandemi. rame. Kayak nggak ada pandemi. Oh gitu Iya, ya. Oh ya memang benar-benar keluar dari kebosanan ya. Iya. Akhirnya di tempat yang lain ngerasanya kayak nggak pandemi aja. Iya. Iya, benar. Oke, karena kan Normal. PPKM-nya Jawa Bali. Kan Sumba Iya, bukan iya, Jawa, iya, bukan iya. Bali. Iya, iya, Jadi betul, nggak ada betul. PPKM di Kok sana. normal ya di sini? Iya. Di sana tidak ada PPKM Iya. ternyata. Oke, lanjut lagi perjalanannya habis dari Udah malam kita nyampe di Bima waktu itu Bapak ya? Ya, Kota akhirnya Bima. kita lanjut ke Kota Bima. Udah capek Oke. banget kan? Lanjut itu berapa jam itu? Duh, aku Nyetir dia sampai sendiri. 8 jam loh. 8 jam gini terus Habis dengan naik kondisi- gunung kan? Habis naik gunung. langsung nyetir lagi. Nyetir lagi. Gak ngantuk gitu kan? Kita Ngantuk, pasti ngantuk ya. Tapi maksudnya kalau ngantuk keluar dulu sebentar. Habis itu lanjut lagi. Pokok keluar itu paling cuma berapa 1 menit gitu lah untuk stretching gitu aja. Habis Dan itu selama lanjut. 8 jam tuh nggak pegel atau nggak berhenti per tiap 3 jam. Nah atau... kebetulan aku dulu bekas supir akas kan. Ini aku tuh, nah bentar, ini antara serius sama bercanda. Terus aku sudah mulai kayak mencerna. Dia Kebetulan punya aku dulu sertifikat supir Jawa Bali dulu. demi apa seriusan? Akap Enggak. antar kota antar provinsi gitu. Jadi karena mungkin excited ya. Oh iya. Jadinya iya. capek, Lihat yang baru capek sih ya. capek, tapi Iya, iya, iya. ngeliat yang baru tuh jadi nggak Iya. kuat aja gitu loh. Oh. Aku sih seneng dalam perjalanan tuh nyetir tuh seneng gitu. Aku nggak ada tidur juga loh, banyak kan. Ya, saya juga nggak. Karena Nemenin lihat ya. yang baru itu loh. Landscape-nya bagus. Betul. Kecuali Sama kalau perjalanannya. kalau kayak kita pulang dari Bali, maunya dari Bedugul ke Denpasar, aku sering tidur karena kan bosan lihat jalannya Udah itu. pernah, udah Dia selalu pasti nyetir dilewatin. sendiri tuh. Melihat sesuatu tuh yang kayak bukit
Tiba-tiba gitu. Wow, Yen, wow keren tuh, wah keren. Lagi kanan, Yen, pokoknya gitu aja kemarin. Saking bagusnya sampai Kayak dua orang kota. ini orang kota yang datang ke kampung, ke desa jadinya lebih. Apalagi ngelihat pura-pura gitu di sana kan. Oh, pura-puranya lebih beda sama pura-pura di sini. Sama sih, sama persis sih sama. Di rumah orang tuh kita ngelihat sanggah gitu, tempat orang sembahyang. Ngelewat gitu, pasti orang Bali itu, pasti itu orang Bali, Lihat kampung sapi. Bali kayak gitu. Lihat sapi. Apa? Banyak sapi. Oh, sama ya. juga kayak di sini. Di Sumbawa banyak sapi. Tapi di sana tuh lebih sapinya liar, maksudnya dibiarin gitu sampai masuk jalan-jalan. Gitu. Hah? Jadi kalau lagi nyetir tiba-tiba ada sapi Iya lewat. pasti, iya kita harus Wow. ngerem di situ. Maka kita nggak boleh kecepatan tinggi di situ. lengah kalau nggak boleh lengah. Tiba-tiba juga ntar di situ. ada ternak lewat kan. Kambing lah, sapi lah, kerbau lah. Wow, jadi balapannya bukan dengan mobil lagi, tapi dengan binatang-binatang. Makanya itu kalau tantangannya. teman-teman mau ke sana tuh kalau nyetir atau naik motor, mobil gitu, itu harus fokus, harus hati-hati sekali Konsentrasinya ya. tinggi ya. Soalnya kita nggak tahu kambing tiba-tiba nyelonong gitu. Sapi. Itu berarti jadi tantangan juga ya buat teman-teman kalau Iya, mau ke sana. betul. Habis dari situ sempat berhenti lagi nggak? Sempat Berhenti, singgah akhirnya di. kita sampai Bima malam, Cari hotel murah. kita nyari hotel murah, sedikit ada percekcokan, sedikit. Kenapa tuh tiba-tiba ada Minta percakapan? lebih murah lagi. Sebentar, aku baru dengar ya teman-temannya di mana hotel minta lebih murah. Apakah hotelnya bisa ditawar atau Padahal gimana? harga hotelnya sebenarnya udah murah gitu lah, tapi Buat aku di atas 200 tuh mahal, Bob. mahal. Ada pada ya, karena kan Nggak ada harus budget, nggak budget, bukan nggak ada budget, tapi menyesuaikan budget. Ya. Pokoknya kita harus cerdas lah kalau traveling panjang itu kan harus kita hemat di yang kalau bisa murah ya murah. Iya, Akhirnya iya. Aku nggak malu juga untungnya- nego-nego. Untungnya Iya. yang punya owner hotelnya itu kita Pak bisa nggak turunin lagi Pak? Kita Iya, dari nego. sini. Oh ya ampun, Kita gitu. baru Pak. bisa nego Pertama hotel. kali Pak, ya Pak. Akhirnya dikasih lah jadi Diskon 50.000 ya. 50.000 dikasih diskon. Lumayan. Ya ternyata ini adalah challenge kemampuan berkomunikasi. Iya. Hotel aja bisa ditawar. Nggak boleh malu. Iya loh, itu hotel loh Iya, sebenarnya. kapan lagi bisa nawar hotel? Karena seumur-umur dalam sejarah kan nggak ada tuh nawar Iya. hotel. Soalnya kita kan datangnya malam tuh. Besok pagi udah harus Udah check ngejar. out, iya, Ngejar iya. lagi. Kita kan Pagi, Pak, ngerasa ya, sayang. Pak cuma tidur aja ya. Ya tetap aja kan dipakai kamarnya. Cuma tidur Masa aja. SID begini ya? Ini bener gak sih Bobby Cool gitu ini apa sih gitu. Terus untung dianya gak googling dulu ya. Tahu Tapi ada kok dia tahu. karyawannya terus udah tahu. Karena tahu SID dah, Pak, dia karyawannya nego ke bosnya. Bos, ini kasih nih, dong, gitu. kasih dong gitu. Oh iya. Ya udah dikasih tapi kamu yang nombokin. Gitu ya. Ternyata, siapa tahu ternyata. Potong gaji langsung. Tapi baik tuh ya di apa tuh kayak hotel Melati lah tuh ya. Ya semacam hotel gitulah, tapi bersih banget. Pas di pinggir jalan di kota banget, di pas samping alun-alun sekali. Mahal tuh Bob, termasuk 350.000. Oh itu tuh harganya 350.000 ya? Karena di Bima tuh hotelnya semua mahal-mahal ya Bob ya. Karena Ya, tempat transit kayaknya. Tempat transit soalnya. Oh oke. Tapi kotanya rame, udah rame. Oh tetap padat aja penduduknya ya. Abis dari situ itu masih belum naik ferry nih? Masih? Belum. Oh panjang perjalanan gak nih menuju naik ferry ini? Lagi 2 jam kayak waktu itu ke apa pelabuhan apa tuh ya? Sape. Sape, heeh. Nama pelabuhannya Pelabuhan Sape. Kita bakal menyeberang ke Labuan Bajo. Oh berapa jam berarti Itu nyebrang? Labuan Bajo 6 jam ya? 6 jam. 6 jam. Ya terus aku kan sempat nih nonton nih teman-teman nonton YouTube-nya terus katanya sempat bau juga terus sampai akhirnya bisa ke tempat VIP-nya. Oh, Kalau ke itu yang ke Sumba. Oh itu yang ke Sumba berarti. Kalau yang ke Flores masih bagus. Kalau yang ke Flores masih bagus, masih bagus. Cuma ya. banyak calo aja sih di pelabuhan di situ. Susah nyari tiket tuh. Kenapa susahnya nyari tiket? Udah pokoknya Oke. Pokoknya udah di udah di handle sama calo lah semua. Masih banyak calo lah di pelabuhan. Membuka itu. lapangan pekerjaan Ya. untuk calo sebenarnya. Dan banyak ternak juga tuh di pelabuhan. Pelabuhan tuh isinya kambing. Kambing aja. Jadi kita agak berpikir ya apakah benar ini memang buat muatan manusia apa gimana gitu. Jadi udah- semakin ke timur sudah mulai nih. Sudah mulai ini kesetaraan ini ya. Memang challenging sekali nih. Kita udah duduk nungguin kapal 2 jam ada tuh ya. Iya. 2 jam panasnya panas 41
derajat. Wow. Jadi kita duduk gini, kita keluarin, kita kan bawa kursi juga kan. Kursi juga duduk. Ada kambing di Kambing di samping-samping kita. Ya. Ini udah masuk di video belum? Belum nih. Ada sih, ada. Ada, masa lagi duduk terus kanan kiri. Iya, kambing gitu. banyak kambing. Oh, kambing. Kambing-kambing masyarakat sekitar mungkin masuk ke dalam kan. Nah jadi di sana tuh masih belum apa ya, jadi belum ada aturan-aturan gitu untuk Kurang tertata. untuk ternaknya itu seharusnya kan harus nggak boleh keluar sampai tempat publik gitu loh, tempat umum itu nggak boleh. Banyak kotoran kan jadinya kotoran kambing. Iya. Tapi mungkin belum ada aturan aja sih sebenarnya di sana. Makanya oke. masih dibilang sembraut lah istilahnya di sana. Iya. Terus abis itu naiklah ke ferinya itu. Naiklah hasilnya kita 2 jam nunggu naik ferry langsung lanjut ke Labuan Bajo sampai di sana. Bingung, Malam ya, Yana? bingung kita sampai sana. Bingung. Sudah beberapa hari kita dari Lombok, Sumbawa. Karena kan tanpa planning ke Flores itu. Karena tiket Sumbanya kan penuh. Ya, aku kira bakal lebih apa ya, lebih Seru nih karena lebih gelap, oke. lebih apa, lebih makin timur makin menakutkan, makin ini sebentar, serem. ini wisata hantu apa gimana? Menakutkan. Belum pernah kan? Belum. Kok jadi mistis? Gitu. Tapi kok kayak ini ya, kota pelabuhan mungkin ya. Jadi terang kan. Oh, ternyata ya. Tiba-tiba baru nyampe tuh lampunya kok banyak banget. Ya itu lihat lampu tuh baru nyampe sampai nyampe di pelabuhan kita lihat bangunan hotel-hotel tinggi gede kayak di Singapura, persis kayak di Singapura. Masa? Ada mall, ada mall. Masa? Kayaknya ada mall di Ini malah sini. kita yang gak tahu loh. Ada mall di Labuan Bajo. Kita kan selama ini kan di hutan aja, di Iya, iya, gunung iya. kan. Wow, ini nih manusia-manusia baru keluar dari hutan. Lihat pohon gitu. Takjub, aku mau beli sendal. Iya, Sendal dia kan putus. Ya kemarin sempat putus gara-gara jatuh di air terjun yang belum Di kita bahas Lombok, tadi ya, di Lombok. Kepleset. Kepleset. Jatuh dari batu 2 meter nih mobil. 2 meter iya. Bawa kamera, bawa GoPro. Pas itu kita waktu itu kita harus milih 2 jalan nih, lewat sungai apa lewat batu tinggi. Kayaknya ini nggak mau deh lewat sungai karena agak dalam kan. Akulah mencoba untuk lewat batu itu. Aku harus gini, loncat sampai di atas, baru aku tarik ini. Rencananya kayak gitu. Oh, oke. Baru mau tangan sudah gini, baru mau naik kaki, Pleset dia jatuh. Oh, ya ampun. Dengan kamera-kameranya. Kamera jatuh, GoPro udah hilang. Dari tangan tuh GoPro sudah hilang. Hilang, bener-bener hilang aja. Hilang, udah. Pantat sakit kan? Iya, Kejeduk batu kan? Aku siok. Lagi mana? Untungnya pakai tas plastik gitu loh. Jadi oke. jadi kamera Dry di sana bag, aman, dry bag gitu. Habis itu gini dah GoPro-nya udah hilang dah GoPro-nya ini. Baru lihat ke bawah, kok ada tonjolan hitam gitu, gagangnya itu. Wih, ini dia. Oh, ternyata ada. Ada. Ternyata gak kemana, masih rezeki. Masih rezeki. Aduh, ketemu GoPro-nya ketemu. Akhirnya udah dekat nih ininya. Sendalnya putus. Sendal putus, sudah kaki tuh udah nggak kuat lagi karena batunya Tajam-tajam. Sakit. tajam-tajam. Yan kayaknya nggak bisa aku lanjut, Yan kita balik aja dah yuk. Iya. Oh gitu balik, ya nah yuk balik. Apalagi dia udah berdarah kan, robek kakinya. Aduh ya Ini bekasnya nih masih ada nih. Tuh ya, itu buat teman-teman menonton perjalanan loh. Awas kalau nggak nge-subscribe, nggak like ya. Lihat tuh sampai berdarah-darah perjuangannya. Udah mau balik, terus tiba-tiba ada 5 anak muda. 5 anak muda yang lagi pengen mandi juga. Oh, oke. Dia lihat kita kok balik lagi belum Balik mandi lagi. gitu kan. Oh kita nggak jadi ke sana, kenapa? Ini sandalnya putus, kakinya nggak kuat. Baru gitu. jatuh kan. Oh, Ayo kita temenin gitu. ayo Pakai kita temenin. sendalku gitu. Pakai sendalku aja. Iya, disuruh pakai sendal. Mereka nyeker karena udah biasa kan. Oh, oke. Jadi pakai aja sendalku nih, itu dia bilang. Oh ya Untung boleh dah, nih, boleh. Akhirnya lagi kita jalan balik lagi ke sana. Untung Akhirnya diberkati. ketemu air terjunnya. Untung selalu diberkati ketemu orang-orang. Iya, Iya loh, benar, bener-bener ketemu diberkati orang sekali baik. perjalanan kemarin. Wow. Tapi pengalaman Bi, kalau kita ke alam-alam yang kita belum tahu, terutama air terjun itu kita harus pakai guide sih. Seharusnya. Ya, karena kita kan mencoba pura Coba aja nih berdua. mencoba jadi tentara. Aku tentara. Aku tentara. Gak usah lah guide. Kita udah biasa juga ke air terjun, udah pernah dulu kan. Iya, karena udah sering rasanya kayak di Bali udah sering nih ketemu air terjun, ternyata landscape setiap air terjun Iya. apalagi di luar Bali beda. Ya benar. Licin terutama air terjun kan. Itu
Dari itu aku trauma loh ke air terjun jadinya. Sampai sekarang? Ya sempet trauma sebentar sih. Tapi kepikir kalau ke air terjun yang nggak pernah pakai guide aja lah. Iya. Buat dia ngarahin jalan kita kan. Ya penting itu bagi yang belum pernah atau mengunjungi pertama kalinya mending Malam-malam pakai liar guide itu. aja. Iya benar. Karena kita nggak tahu nih kalau alam liar ini Ya, kondisinya seperti benar. apa. Ya. Apakah safety atau enggak kadang-kadang jalannya memang belum kebuka. Iya Iya. benar. Kita kan nggak tahu jalan, Guide kan jalannya lebih belum tahu ketemu. dia kan Iya, arah mana yang harus diambil. Karena kayak gitu. tujuan-tujuan tempat kita kan termasuk yang ekstrim-ekstrim tuh, Bukit Anak Dara, air terjun Agal. Iya, Butuh fisik tentara. Butuh fisik tentara. Mungkin besok-besok udah bisa ini daftar langsung ya. Akhirnya di Labuan Bajo ketemu mall. Ya, mall pokoknya kayak Ada mall kecil lah ya. kecil sih, Oke. nggak kayak mall kayak di Jakarta atau di Bali itu nggak. Ini mall bener-bener bangunannya bener modern, super modern. Wah, maunya. Iya, coffee shopnya juga modern banget, udah bagus Udah bagus ya. banget. Terus di sanalah akhirnya beli sendal. Tapi nyari size-nya susah. Nyari size. Iya loh. Ini sebenarnya lucu sih ya. Iya. Akhirnya udah happy mau beli sendal, ternyata nyari size-nya susah. Sepanjang jalan di Sumbawa susah loh nyari sendal. Iya, sempat di Sumbawa kita beli ya pas perjalanan beli, Oh, apa beli nanti sendal. besok-besok Electro buka di sana jual sendal. Itu kan membuka opportunity yang baru loh. Kan udah survei. Sebelum beli sendal di Labuan Bajo sempat beli di jalan di Sumbawa di pas Sakit pakai traveling. sakit kakinya pakai traveling. Oh, nggak cocok. Kekecilan, Iya. kekecilan juga. Ya kayak model kayak sandal jepit. Akhirnya sandal jepit keras banget ininya bahannya gitu loh, jadinya nggak kuat. Karena hidup kan keras. Nah, hidup- Di sana kan batu-batu keras, hidup keras, jadi sendal juga keras. Terus akhirnya dapat di sana yang kayak ya bisalah dipakai istilahnya, tapi size-nya kekecilan ya nggak apa-apa lah. Susah pokoknya nyari size-nya Bobby di sana. Akhirnya nggak dapet nih ini Akhirnya sendal. dapat beli yang agak kecilan dikit nggak apa-apa. Cuman karena keras ini Iya. doang. Jaketmu oke. juga hilang, susah nyari size besar. Aduh, banyak banget yang hilang. Banyak banget untuk orang yang nggak hilang ya, Cek. Ini barang-barang banyak yang hilang. Oh itu kan belum, itu hilang tuh setelah kita Di Labuan Bajo udah hilang. itu udah. Ada yang ambil atau lupa? Lupa. Lupa, dia habis kan makan. pikun-pikunan. Oh. Jadi habis makan taruh aja karena kita udah fokusnya Iya. ke situ ya. Celana renangmu juga hilang. Ini lama-lama di list loh. Banyak. Habis Itu ada ceritanya tuh. dijemur di atas Di atas mobil. mobil. Terus nyetir Jalan. aja. Tapi ketemu lu lagi loh. Ketemu lagi dicari sama guide-nya teman kita yang ada di sana. Mungkin siapa yang mungut terus dibawa ke tempat kita waktu gua air terjun juga. Oh iya, wah celananya Bobby cool nih. Itu setelah kita di Bali beberapa bulan, beli celananya udah ketemu gitu. Terus dikirim ke Bali. Enggak sih. Tapi susah nyari kalau traveling size dia itu emang Ya ampun. harus babek. Kita kan sama baju tuh minim lah biar cukup kan, celana sekedar lah, jaket satu aja apa kan. Nah sampai di Labuan Bajo itu udah kita bingung mau ngapain kan, mau Ya. kemana tuh kita nggak Nggak tahu. tahu. loh. Nginep sama di mana sekali juga nggak tahu nginep di mana. Kita nyampe malam, akhirnya kita nyari penginapan. Oke. Kita makan dulu. Kita makan dulu. Kan sambil aku cari hotel, itu 3 kali hotel aku nggak mau. Enggak, sebelum makan kita nyari hotel dulu, habis itu baru Mahal. makan. Mahal, aku Karena nggak ngeliat mau. hotel udah ada kolam renang kan. Oh tidak masuk klasifikasi. nggak masuk. 3 kali Nggak ya. masuk. 3 kali nggak masuk. Ini nggak masuk. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Dian makan yuk, lapar nih. Kamu nih dia sempat ribet. Kenapa sih nggak tidur di situ? Mahal. Padahal udah capek, udah pengen Udah buru-buru capek, istirahat. udah capek. Habis itu lapar cari makan. Nah di tempat makan itu udah kita tumben kita ngeliat jual RW kan. Jual apa tuh? RW. Daging Ini. guguk. Oh iya. Oh, terus, Ben, terus. di sana ada sama Di sana ada. Tapi kita nggak makan itu, kita nggak makan itu oke. ya. Ada cuma B2 gitu. Akhirnya kita ketemu masakan ini ya, masakan Manado ya kalau nggak salah. masakan ya. Manado. heeh. Oh Masakan iya di Bajo Manado. banyak ya. Di pinggir jalan gitu kan. Kita duduk, kita pesen makan, ketemulah 2 orang di situ. Yang lagi makan juga. Oke. Tapi nggak kenal nih. Oh di Belum SID ya, dulu akhirnya ternyata. kita duduk. Akhirnya dia bilang, beli Bobby ya? Oh, dia. ya. Oke. Ingat nggak sama saya IO dulu waktu di Kupang? Di Maumere, di Maumere. Maumere apa Kupang? Maumere. Maumere ya? Setelah itu, oh ya gini, mau kemana nih? Beli? Nggak tahu mau kemana nih. Yang penting udah nyampe sini terus Iya, nggak tahu. nggak tahu kemana. Terus aku chat itu Alda. Alda itu teman kita yang ada di video klipnya lagu Padam. Oh iya. Dia pernah 6 bulan di
di Flores, di baju. Oh oke. Jadi aku udah kok tahu lah baru kepikiran dia gitu ya. loh. Pas udah di jalan. gitu. Pasti. Udah ada nggak rekomen tempat nginep yang dia kasih rekomen yang mahal-mahal? Mungkin dikira kita biasa Diganggu lagi SID. liburan, SID atau nggak apa ya taunya? Aku cari yang murah pokoknya gitu. Dikasih lah alamat itu ya, hotel apa namanya? Hotelnya Karun. Karon namanya. Oke. Dikasih ini ada aku punya teman Karon namanya gini nih hubungannya tuh gitu. Nah, pas kita ngobrol sama orang dua tadi itu, teman itu. Ini kita disuruh ke sini sama teman kita yang di Bali. Wah, teman aku tuh beli gitu. Oh, rezeki bersambut, gayung bersambut. Ternyata teman akrabnya sih yang punya hotel gitu. Jadilah. Gratis nggak? Apa ditawar nih? Enggak lah, kita tetap bayar di sana. tetap Tapi bayar. dikasih Oke. diskon. Oh, oke. Karena kan itu hotel murah juga kan, kita nggak enak kalau yang begitu-begitu kan. Udah ini juga Support nih. lah mereka Support kan. teman-teman juga. Nah di sana ada kita ketemu Pinky Boys ya, kita panggil Pinky Boys. Kenapa tuh dipanggil? Akhirnya Tempat kumpulnya. sampai mungkin waktu kita mau ke hotel ke penginapan itu, mungkin mereka sudah menghubungi teman-temannya bahwa aku Bakal datang ke sana nih, ke situ. Bobby. Oke. Anak-anak muda lah Tiba-tiba tongkrongan. sampai sana sudah rame, ada nongkrong. Wow. Anak muda. Kenapa tiba-tiba jadi ada mini konser? gitu kan? Tapi beda loh Sas, sopan-sopan mereka. Enggak mereka Gak beragas gitu, enggak. Oh, iya, gitu kan. mereka tetap nggak Ngasih jaga privasi jarak. kita. Nggak Malu-malu ini. lagi orang. Malu-malu. Gitu. Terus Ada yang izin foto kan waktu itu, nungguin kita sehari. Satu orang namanya Josh itu, dia tahu kita nginep di situ malamnya kan. Biasanya kan kita keliling Bajo seharian. Dia nunggu 8 jam loh di hotel itu, di homestay itu. untuk foto ya ampun. Dia nggak percaya, masa sih beli Bobby tuh mau nginep di sini. tempat kayak gini gitu Oh. kan. Dia pikirnya biasanya kalau artis-artis pasti di hotel gitu kan. Iya. Terus dia nungguin, baru kita lihat jam 7 malam nyampe. Dia nggak langsung Nyamperin. izin dulu. Izin mau meluk. Izin dulu. Boleh saya peluk beli. Iya. Peluk siapa nih? Saya istri saya. Kalau saya nggak boleh dong. Gitu. Nah, itu namanya Minta Josh. izin dulu. Namanya Ya. Josh tuh. Nah, ada di video-video kita tuh yang antar-ngantar setelah itu kita diantar lah sampai ke pertengahan Sampai- Flores ya. Mereka yang ngantar kita akhirnya. Akhirnya kita akrab sama mereka tuh semua. Sama warga-warga di sana. lokal. Akhirnya aku di sana bisa ngelihat bir lagi. Bir dingin yang di dalam kulkasnya itu dikasih Sopi. Oh terus. Disitulah awal aku minum Sopi hampir setiap hari ketika di Flores. Ya, Karena minuman khas. Minuman khas. Minuman khas, ya, sama kayak arak Shopee. istilahnya. Oh, lebih keras atau Sama aja sih. Keras sih Bi, dibakar menyala. Itu dah. wow. Namanya BM. BM kalau di sana BM. dibilang. Bakar. BBM kali gimana? Bakar menyala. BBM juga dibakar menyala. Dibakar menyala. Bakar menyala. Bakar menyala. Tapi emang beneran kalau dibakar. Iya, menyala. Hah, terus kalau masuk perut nggak panas? Iya Ya itu. dia tiap malam minum itu. Wow. Iya, ada memang kan ini men-challenge diri. Tapi Tapi emang tradisi di situ Sa. oh gitu ya, Cek. Tiap malam tuh mereka minum itu. Dari mulai Flores tuh yang tiap malam kopi, Sopi, babi juga. Babi. Makanannya mereka kan Makanan di sana khas. juga. Nah, Ternyata cocok atau enggak cocoknya memang makanan itu sama BM itu, sama minuman itu. Atau memang udah jadi udah tradisi. Tradisi mereka minum Sopi dan kopi itu. Tapi kalau di sini kan bedanya di Bali itu masalah yang namanya alkohol itu arak terutama. Iya. Kalau di Bali kan udah dikemas dengan bagus kan. Iya, benar. Cuman di sana itu mungkin pengemasannya aja yang kurang bagus di sana. Belum kali Ya, ya. padahal belum. di sana seniman-seniman arak seperti Sopi kayak gitu tuh banyak juga di sana. Oh, cuman memang belum kegali atau nggak Belum, orang- ya. nggak ada orang juga yang memang jadi jadi investornya ya. benar. Padahal sama loh, kalau masalah rasa hampir sama. Oh, Hampir sama, gitu. ya. Dan sebenarnya itu bisa dikembangkan juga. Jadi Iya, sebenarnya benar. kalau Kalau- dilihat banyak hal yang memang banyak aspek yang bisa dikembangkan, cuman Iya, orang nggak banyak yang belum. tahu. Betul. Soalnya belum apalagi pemerintah, investor belum terlalu terfokus sama hal-hal yang kayak gitu di sana. Iya, kalau di sana fokusnya yang beli Bobby sama Cece lihat tuh fokusnya di mana sih? Dari Fokusnya pemerintahan ya? kalau sekarang di Flores itu yang paling maju tuh mungkin aku bilang masih di Labuan Bajo. Karena itu jadi destinasi Iya, wisata dan benar. kayak lagi dinaikin Destinasi setelah wisata. Bali Benar, gitu. iya. Tapi pinggir-pinggirnya Ya belum. masih inilah masih harus SDM-nya tuh harus benar di masalah pendidikan lah, masalah apa.
itu harus diangkat Dinaikkan kembali dinaikkan lah ya. dia. Ya oke. Wisata di Bajo ada yang paling habisin duit kita. Kenapa? Mahal karena Mahal udah semua. pariwisata aja. Semua mahal, makan Udah benar-benar mahal. pariwisata. Enggak, ini pertama kalau kita trip keliling Pulau Komodo tuh Bob. Oh iya. Kan Kita kalau orang-orang biasa pakai kapal pinisi kan. Iya. Nah, kita pikir gila satu pinisi hari lumayan. berapa ya, Bi? Mahal banget. 6 lah. juta ya. 4 jutaan satu hari. Aku pikir aduh, ya udahlah kita sewa. Untungnya kita dicariin sama teman-teman di Karon itu kapal nelayan open deck namanya. Open deck tuh dalam artian deck terbuka. Ya, Kapal deck- nelayan. kapal nelayan. aja. Iya. Jadi khusus nelayan lokal yang mengelola itu. Dari nelayan untuk pariwisata kan. Bersyukur juga sih kita akhirnya kan ngasih pekerjaan untuk mereka. Untuk kan. mereka, iya. Persaingan kapal di Bajo itu kan termasuk ini ya Bi ya. Iya, persaingan bisnis di sana juga keras juga. Keras. ternyata. Jadi nelayan-nelayan tuh tersingkirkan kan di situ. Nelayan tersingkirkan karena adanya kapal pinisi-pinisi dan itu yang dinaikin Iya. sama Iya. orang. Akhirnya wisata tradisionalnya, wisata masyarakatnya nggak dinaikin Iya. gitu ya. Karena gitu. nelayan kan tidak boleh lagi mencari ikan di situ. Oh, Tadinya kan oke. mereka nelayan yang Yang bisa merusak. dibilang rusak terumbu karang lah. Soalnya yang namanya nyari makan kan dengan berbagai macam Banyak cara cara. kan. Biar buat bertahan hidup buat Akhirnya keluarganya diajaklah kan. mereka untuk terjun ke pariwisata. Oh. Tapi setelah di pariwisata mereka tuh nggak Tidak difokusin dilindungin lah, tidak oleh pemerintah, didukung peraturannya. dengan sarana-sarana, entah itu kapalnya harus dibagusin, entah kapalnya tuh harus diapain biar pariwisata juga mau numpang pakai kapal nelayan itu. Oh, Jadi oke. selama ini mereka kan orang-orang taunya pinisi lah, Iya, ini, benar, inilah, kayak benar. gitu kan. Tanpa diedukasi sebenarnya. Jadi sebenarnya lapisan yang bawahnya juga bisa maju kalau Maju. pemerintah juga Iya. concern Iya. untuk mengedukasi yang lain. Karena jadi orang juga punya pilihan kan untuk Iya, apalagi berwisata. sekarang hotel-hotel di sana tuh setiap punya hotel besar, punya pinisi Dia juga satu, punya kapal. saya juga kayak gitu. Biasa kan kalau pariwisata maju kan lokalnya tersingkirkan. Tersingkirkan. Ya untunglah kita dapat kapal itu, seru sih perjalanan trip pakai itu. Sebenarnya pakai itu Iya. berapa jam Lebih tuh private ya. naik-naik? Private Sebenarnya ya. Private kita jadi kita jadi aja. lipat, jadi kita aja dan murah. Maksudnya dengan harga segitu kita bisa ngajak orang 10 orang itu bisa. Berapa tuh harganya? Jadi biar kita Berapa sebayang ya? Kurang ya, lebih teman-teman. sekitar 2-an deh. 2 jutaan. Satu Oh, hari full. Satu hari full Iya. dari pagi sampai sore. Sampai malam kita nyampe. Masa itu tuh Iya. keliling Bukan karena ada kejadian. banyak ya kejadian. Coba kejadian apa? Seharusnya kita nyampe jam 5, akhirnya kita nyampe jam 9. Gara-gara Mesinnya mati. Satu. Ya begitulah. kan itu mah emang bagian dari perjalanan Bagian sebenarnya. perjalanan, Karena iya. harus ada surprise biar ada ceritanya. Benar gak sih? Jadi Terus kita Mestinya cepet jadi lambat kan. Iya. terus sempat worry gak sih kalau kayak gitu? Misalnya sempat jadi khawatir dia Enggak apa sih, takut. karena untungnya kan kita naik kapal nelayan. Mereka paling tahu Jago. kondisi ombak. Iya, benar. mereka lebih tahu jago. sebenarnya. Iya, Aku lebih tenang kan nelayan yang udah biasa di situ. Yang aku khawatirin kemarin itu ngajak teman Ernest itu. Ya yang kita khawatirin teman kita. Si Ernest itu karena dia harus manggung, dia kan drummer kan? Ernest Joko. Bukan, Oh, bukan. oke. Pinky Terus- Boys, salah satu Pinky Oh, Boys. Pinky Boys. Iya, Oke. jadi jam 9 mereka harus perform nih. Jadi dia tuh si Ernest punya band reguler gitu lah, main di sebuah oke. klub gitu. Di Nah, Bajo. Di Bajo. Jam 9 harus ini. Manggung. Manggung. Dan kita baru nyampe juga jam 9. Kan feeling guilty ya sebagai teman di sisi lain. Habis Apalagi itu kan, sama-sama perform. gimana Nes? Gak apa-apa. Udah tak suruh menurin 30 menit. Oh, bisa gitu ya. Bayangin itu naik kapal laut berapa jam kita, Bo? Itu udah Dari gila. jam 7 sampai jam 9 malam di atas kapal nelayan. Gini terombang-ambing Enggak aja sih, gitu. waktu itu cuaca bagus. Bagus. ada. Oh, untung. Cuma Bagus gini, kali. enggak terbiasa kan baru nyampe tuh kita kayak oleng gitu loh. Iya, pas Baru turun nyampe ke darat darat lagi dulu ya. lah. Kayak Lagi. oleng gitu. Dan suara mesin kapalnya masih kedengeran tak 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 tak. Keras banget. Rekam gitu ya. Lama gak sih kerekam gitu dan olengnya? Lama ya, 2 jam 3 Lumayan, jam ya. Masa? Jalan juga? Abis itu kita langsung ke klubnya si Ernest itu. Langsung. Wow. Lanjut oleng. Memang party sejati. Langsung. Aku akustikan juga di sana kan. Minum lagi Sophie. Bawain 5 lagu loh itu di sana. Masa? Ya Banyak tuh ampun, lanjut setelah- minum sopi lagi. Wah, sampai akhirnya tepar sampai. Udah benar-benar full seharian Wah, gitu ya, full banyak banget cerita. gitu. Nah, dari setiap cerita perjalanan ini kan
banyak yang seru, banyak kesulitannya juga. Sampai akhirnya ada 2 lagu nih yang Beli Bobby sempet ciptain pada saat perjalanan ya. Jadi lagu yang pertama adalah lagu Terus ke Depan itu. Terus ke Depan. Terus ke Depan itu aku bikin lagu itu waktu di Sumba. Oh. Bukan, di Sumbawa. Sumbawa. Kenapa tiba-tiba kepikiran untuk kayak gimana ya, kayak aku harus tulis ini perjalanan ini dan ya itu aja sih maksudnya. Perjalanan ini aku lagi nyetir, lagi mau ke sini, mau ke sana gitu, harus ditulis dari situ. Dah pokoknya harus maju terus, jangan sampai mundur lagi gitu. Dia maunya kan nggak pulang-pulang kalau kalau Bobby maunya nggak pulang-pulang. Cece juga sempat bilang kan sama aku, masa Bobby nggak mau pulang-pulang? Iya. Wow. Aduh itu semacam kayak apa ya, dunia kayak tempat bahagia tuh ya ngelihat sesuatu yang baru. Gitu. Emang kadang-kadang tuh kayak kita harus keluar dari kotak untuk benar-benar dari kotak atau comfort zone seberapapun kita, kan? bagusnya tempat kita, rumah kita, kalau kita cuma tinggal di sana aja juga bosan juga kan. Benar-benar. Nah, itu untuk lagu yang pertama. Lagu yang kedua adalah? Lagu yang kedua itu, itu udah yang menceritakan tentang kebosan, maksudnya judulnya apa? Kecup Kening Sang Pencipta. Nah dia itu udah yang menceritakan tentang berapapun rumahmu pakai emas, walaupun dari emas lah, sebagus apapun, ternyata di luar itu jauh lebih indah. Kalau kamu mau keluar, kadang-kadang kan orang juga suka stuck di zona nyaman, di comfort zone doang. Apalagi mungkin teman-teman yang memang nonton Hellcast ini, terus ngerasa stuck banget sama kerjaan, kota besar. Padahal itu nyaman dan mereka nggak mau keluar dari comfort zone. Siapa tahu nih, abis nonton Cool Trip, ngelihat ternyata wow, menginspirasi nih ketika keluar, ketika berani keluar dari. Coba deh lihat sekali-sekali. Kalau misalnya memang sih perlu biaya kan. Kalau bisa sih biaya tabung, bisa nabung atau habis itu coba lihat dunia itu seperti apa, lihat alam itu seperti apa kayak gitu. Iya. Dan kadang kita juga nggak harus jauh-jauh dulu ke luar negeri untuk bisa posting ke sosial media, untuk flexing nggak usah, karena ternyata banyak banget alam yang bagus di sekitar keren kita. banget NTT. Bukan jelein luar negeri ya. Nggak, karena Indonesia tuh alamnya the best. Masih liar, masih benar-benar alami. Kita paling males ke tempat wisata tuh yang betonisasi itu loh. Iya. Terus ada logo tulisan kayak ala-ala Hollywood gitu. Iya. Aku paling males dah lihat yang gitu. Iya, misalnya tiba-tiba dinamain terus sudah ada namanya apa. Udah keren-keren ada tulisan tank satu. Ya memang mungkin sebenarnya untuk jadi kayak penanda gitu ya buat kita. Tapi sebenarnya originalitas dari tempat itu yang berubah jadinya. Dengan itu. Bener. Ya, semoga mungkin pemerintah atau enggak teman-teman yang berada di sektor-sektor pariwisata ini juga kan dari teman-teman yang memang suka jalan-jalan akhirnya tahu nih mana yang dibagusin, mana yang sebenarnya. Indonesia dulu deh, habisin dulu Indonesia, nggak usah dulu keluar atau tapi terserah lah. Ya kalau punya duit ya boleh-boleh aja sih. Tapi kan karena PPKM jadinya kita di Indonesia. Jadi explore Indonesia. Nah, karena PPKM explore Indonesia berarti sekarang ngomongin budget karena ternyata nih teman-teman kemarin Beli Bobby sama Mbak Yeni udah sempat bikin question and answer. Lebih banyak pertanyaannya berapa sih budget untuk keliling seperti ini, karena pasti banyak juga dong teman-teman pengen nih ngerasain kayak Cece, kayak Beli Bobby untuk wah pengen juga nih ternyata seru, tapi kira-kira berapa nih bayangannya? Ini kan untuk hitungan 1 bulan ya, berarti estimasi aja 1 kurang bulan lebih. 7 hari ya. Kalau transportasi laut tuh kan udah pasti tuh. Jadi kita berapa pulau, Wak? 4 pulau itu sampai balik lagi sekitar kapal laut itu 9 juta. Kapal laut bolak-balik ya itu ya. Itu karena kita nggak ada planning kan, kalau kita udah maksudnya pergi ini termasuk mendadak lah ya, nggak siap sponsor. Lain kali mungkin trip berikutnya kita pasti akan cari sponsor dari Pelni atau ferry kan. Bisa barter pariwisata NTT, NTB kan. Atau enggak dengan pariwisata setempat ya. Karena kan kita juga naikin pariwisatanya, culture-nya. Itu kan karena pertama kali kita melakukan trip panjang, jadi itu aku nggak kepikiran untuk nyari sponsor di kapal laut itu. Itu yang termasuk besar ya biaya kapal laut kapal itu. Laut ya. Ternyata besar ya. Padahal kita kira tuh kayak 9 jutaan. Dari Bali ke Lombok aja sekitar 1.200.000. 1 juta. 1 jutaan. 1 jutaan balik ke Lombok. Lombok ke sana. Lombok ke Sumbawa 1.300.000. Sekitar segitu. Okay. Sumbawa ke Labuan Bajo.
Bener. Enggak, Sumbawa Bajo. dari Lombok ke Sumbawa murah cuma 400. 400 karena 2 jam aja. Oh, oke, karena pendek ya berarti jalannya. Dari Flores ke Bajo itu satu. Kok Flores Bajo, Sumbawa ke Bajo. Flores. Ya ke Flores berarti kan. Sumbawa ke Flores. Ya. Itu 1.415 lah. Oh, dan pada saat baliknya itu berarti balik lewatin lagi. Enggak. Oh, beda lagi. Sebenarnya kita lagi. mau ke Adonara waktu itu ke timur lagi kan. Terus aku pikir tiba-tiba berubah lagi tuh triknya. Kenapa? Aduh lagi nanti pulangnya Balik. susah. Rute. Terus ada kapal ke Sumba. Oh, Di Flores itu dari tiba-tiba. pertengahan Flores, ada kapal lo ke Sumba aja yuk langsung gitu. Karena aku pengennya emang ke tiba-tiba. Sumba gitu loh. Terus kita ke Sumba mendadak juga. Tapi kan udah kita pelajari tuh Sumbanya. Kalau Sumba, Jadi dari pertengahan Flores kita ke Sumba tuh tiket 1,5 jutaan lah. Oh, oke. Nah dari Masih- Sumba balik ke Lombok lagi itu 3 jutaan ya Bob, 3,5 jutaan. jutaan. Oh, Jadi udah total 9 kebayang. juta lah untuk transportasi udara. Jadi perjalanan Transportasi laut. dari Sumba ke Lombok lagi itu perjalanan kita pulang itu perjalanannya menempuh waktunya 27 jam. Hah? Di dalam kapalnya? Ya. Aku aja dengar Tapi nyaman kapal, saya dengan kapal yang nyaman. Nyaman, Enggak kapal sih. gede. Oh nyaman, enggak sih? Gimana nih? Apa kita kuis aja sekarang ya? Yang satu enggak, yang satu iya. Gimana nih enggak kompak? Kalau aku sih nyaman-nyaman aja. Kalau cowok sih sebenarnya bisa tidur di mana aja ya, atau Aku enggak tuh nggak gimana kuat aja ya? sumuk masalahnya. Nah gini, nggak kuat. pertama kan di perjalanan dari Sumba ke Lombok itu kapalnya besar sekali. Bagus kalau Cuman masalahnya kita tidur itu rame-rame kan. Iya kadang-kadang kita jadi ada risih nih kalau itu enggak sih, cuma panasnya itu loh, Bu. Panasnya. Karena AC-nya tuh nggak ini kemarin di kapal itu Kurang. Nggak nyala. kurang dingin. Nah, Oh, oke. jadi agak gerah. Nah, dan untungnya kita akhirnya ada orang kenal mungkin kan. ABK kapal manggil ABK kita. kapal manggil kita, diajaklah kita ke dalam VIP. kamar. Oh oke. Jadi dikasih kamar lah istilahnya, dikasih kamar kita berdua gitu. Itu yang bikin susah tuh naik kapal. Contoh nih jadwal kapalmu makanya jam 2 pagi nih. Kan kita harus siap 2 jam sebelumnya. Iya. Ternyata kapalnya tuh baru datang tuh jam 7 pagi. Bayangin. Itu yang bikin susahnya kita transportasi. Jadi kita nggak ada estimasi nih Nggak sebenarnya tahu. belum tentu on time kedatangan kapal. karena tergantung ombak. Semua tuh Oh, tergantung iya, ombak. benar. Jadi semua nggak pasti. Oh. Jadi kalau kita dari kota, kalau kita melakukan perjalanan panjang ini kan bingung kita jadwal kapalnya nih jam berapa sih? Nggak tahu. Ada tiket apa enggak? Itu yang bikin kita takut, kadang takut nggak dapet tiket ya Bob ya. Iya, ha. Karena contoh kayak dari Flores ke Sumba itu seminggu 2 kali doang. Jadi waktu kemarin juga sempat mepet-mepetin dong. Kapan nih hari yang Iya, ada kapal? iya. Jadi kita udah harus nyampe sana Benar. gitu Jadi kan. soal dari Flores ke Sumba itu sebelum nggak boleh kita langsung datang di hari H itu nggak bisa. Kita harus antri sehari sebelumnya. Karena mobilnya tuh harus antri. Udah antri sebelumnya. Sehari sebelumnya jadi kita udah nganterin mobil, terus Ya nunggu. duduk aja dia. Iya sehari. tapi untungnya enggak. Untungnya enggak. Tapi untungnya, Itu udah disitulah ternyata pentingnya punya koneksi di koneksi. sana. Oh, emang harta tahta dan orang dalam ya. Di NTT penting banget itu. Sekarang kan udah bukan harta tahta wanita dan orang dalam ya. Karena semua belum digital kan. Oh, Jadi di sana. aku bersyukur punya koneksi di NTT. Terima kasih koneksi. Jadi kebetulan kita kenal sama tentara di sana. Waktu kita Dikenalin. di apa namanya? Tinggal di keluarga Ruteng. Mereka punya teman ternyata tentara di Aimere. Mere gitu. oke. Oh kalau Jadi- mau kau nyebrang ke Sumba nanti tak suruh teman saya yang nanti yang ngurus gitu dah bla 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 Nah, bla nah, gitu. beres. Nah. Jadi kita tuh masuk kapal besok pagi lewat jalur mobil keluar. Oh, wow. VIP nih. Tiba-tiba VIP, masuk. udah. Itu kita tumben melakukan itu dan aku malu. Aduh om, aku malu loh om. Kita Sama- nggak biasa, Ya sama karena dengan- supir-supir truk itu kan udah ngantri. Udah ngantri Sorry, lama gitu. ya. Tenang-tenang kalau di sini aman dia bilang gitu. Ya udahlah yang penting aku masuk kapal. Antara malu sama oh ya udahlah ya. Gitu kan. Iya. Ya karena udah Oh iya, udah ya. Pokoknya ternyata itu Oh budgetnya keseruannya. tadi kan belum ya? Apa? Budget ya. Oh iya budget. Tadi kita bahas budget dulu nih. Kalau BBM banyak yang nanya BBM ya. BBM. Kita habis paling sekitar 3 juta. Selama perjalanan itu 3.000 kilometer itu. 3.000 kilometer berarti 3 juta. Jadi 3 juta. estimasi total deh, misalnya total selama perjalanan 1 bulan 7 hari. Iya. 1 bulan 7 hari benar Ya, nggak? 1 bulan 7 hari. 1 bulan 7 hari itu berapa? 3 juta
Untuk No, 1 bulan 7 hari nih semuanya. Totalnya. Oh, semuanya tuh sekitar 35 ya. 40 Akomodasi mahal juga kita kayaknya. 40-an lah kita habis kemarin. 40-an teman-teman. Ya siapa tahu ini kan jadi gambaran ya buat teman-teman ya. Antara itu kan 40-an, 40 jutaan berarti di 1 bulan 7 hari. Tapi kan banyak juga cerita, Ya, banyak benar. juga hal yang memang bisa di-share sama teman-teman. Bisa lebih dihemat Yes, sih sebenarnya untuk konsumsi. untuk makanan ya. Dan itu kita udah dikasih makan sama Sering orang, dikasih makan. sama penduduk lah, gratis gitu. Masa? Nah. Oke. Jadi apalagi di Flores itu sarapan itu jadi di Flores itu tamu tidak boleh lapar sama haus. Oh, sebenarnya nilai-nilai budayanya itu Ya, yang itunya itu bagus ya, ya. bagus. Banyak hal yang memang bisa diambil dari setiap perjalanan di sana. Ya, betul. Berarti ya. Oke, sekarang teman-teman kita juga pengen nanyain ini aja dulu deh sebelum kita ke kuis, kita tanyain dulu next tripnya kemana. Nah, next tripnya kemana? Tergantung budget sih. Ya kalau ada yang siap untuk support lagi ya siap untuk next trip Yang ya. jelas kita nanti mau bikin karya lah istilahnya. Tetap kita bikin karya dan memperkenalkan, kita mungkin lebih mau explore lagi yang lebih dalam-dalam lagi pengennya nanti. Tetap aku oke. suka ke timur sih ya, walaupun serba minim. Rencananya ini sih memang lanjut lagi. Oh wow. Lanjut lagi sampai timur gitu. Lanjut lagi sampai timur. Dan untuk next trip yang dekat-dekat gitu, dekat-dekat Bali. Mungkin Ya. ke Lembongan ya. Oh, ke Lembongan, kalau yang jelas saya pengen ke mana nih? playground. Playground. Wow, apa tempat bermain? Itu Bukan. Playground itu tempat penginapan juga yang di pinggir Oke. pantai. Ya, Ini nih. Ini tempatnya salah pinggir satunya. pantai dengan fasilitas hotelnya bagus banget. Oh, oke, tenang, tidak akan ada kesengsaraan. Tidak ada, tidak ada. Kalau di sini yang kami perlihatkan hanya kenyamanan. Nah, jadi di depannya tuh ada restonya juga namanya Thai Pantry. Oh, Jadi- oke, sebelum kita ke Thai Pantry coba bilang bahasa Thailand dulu, kita latihan dulu. Kan mau perjalanan ke sana aja ada latihan. Sebelum makan di sana jangan-jangan ada latihan Jadi ya. kalau kita ke Lembongan pasti stay-nya di sana. Komplimen, komplimen. Komplimennya ya. Ini dia Kita suka komplimen. harta dan koneksi. Kembali lagi ya. Tapi memang bagus, Bagus emang menarik. tempatnya. Iya. Di pinggir pantai view-nya. Paling perfect lah istilahnya tempatnya. Ini Ya, playground. makanannya enak. Ya siapa tahu nanti kita lagi liburan-liburan Iya. ketemu sama teman-teman yang nonton juga kalau bisa ke sana, Ya, bener nggak? Kalau yang teman-teman pengen ke Lembongan bisa dicoba Ya. tempat menginapnya dijamin. Dijamin tidak akan sengsara. Ujungnya. Enak. Oke, tapi pada saat perjalanan sana dari tadi aku ngedengarnya panas. Nah, dari panas-panas ini Cece lah ya atau enggak beli Bobby ada kering-kering kah gitu atau enggak efek-efek sama kulit? Iya Pas pasti. di sana. Hitam banget aku ya Bob. Iya pasti. Karena kita soalnya kan ke outdoor terus. apalagi di Sumba kan. Di Sumba tuh savana yang kita datangin savana gitu kan yang tidak ada tutupan. Panas Pada banget. jam 12 siang kita ngambil gambar. Yan tolong ambilin ya, kamu jalan ke sana ya. Aku ya sini aku bawa mobil. Nah. Ya nggak ada rasa takut kena matahari itu Aku nggak. nggak takut nggak panas. Itu yang aku senengin gitu loh. Itu bagian itu. Tapi hitam. Tapi hitam. Dan aku sih kena matahari tapi hitam, tapi tenang karena sudah ada jawabannya kan? Iya. Nggak rewel Nggak gitu. rewel. Aduh panas Bob, nggak apa-apa. Aduh, mau kan soalnya kalau rewel takut juga kalau ditinggal nanti nggak bisa naik apa-apa kan. Tapi ada perawatan khusus nggak sih pas pulang dari sana gitu? Misalnya, nah kayak yang satu ini jadi setelah kita berangkat dari pulang dari trip kemarin, akhirnya kita Diundang untuk mencoba perawatan di RW Klinik. Ya, Oh, oke. Mungkin mereka dokter Rombi prihatin. Tolong dokter Rumi tolong saya handle lagi kami. hangus, saya lagi Kembalikan hangus, kulit-kulit tolong kembalikan kami. kulitku yang kasar-kasar ini. kulit-kulit yang udah jatuh dari batu-batu, yang udah kena sinar matahari gitu ya. Oke, ternyata banyak juga ya teman-teman yang Untung, support juga support, pergi selama perjalanan, sebelum pergi sampai udah pergi juga banyak ya kayak Banyak, RB ya, Klinik ya. ini. Baiklah, Hellcast, ini waktunya kita untuk quiz atau enggak challenge. Kita akan men-challenge nih Cece, Mbak Yeni sama Beli Bobby. Jawabnya cepet-cepetan karena tadi aku juga Siapa yang jawab? nulisnya cepet-cepet. Berdua? Tapi Oke. cepet-cepetan ya, harus pilih salah satu. Jadi kita akan melihat kekompakannya seperti apa. Tepuk tangan dulu dong yang ada di sini ya. Kita siap-siap. Yang pertama, nggak boleh pakai mikir ya, langsung ya. Ya. Oke, aku akan membacakan satu pertanyaan. Siap? Oke, siap. Ya, pilih panas atau hujan? Hujan. Hujan. Tuh kan kelihatan. Oh,
hujan. Karena selama di sana panas. Jadi sekarang pengennya yang adem-adem. Tapi kalau hujan juga tersiksa Iya, ya. nggak bisa ngapain. Itu baru mikir, nanti kita nggak bisa ambil gambar loh kalau hujan. Iya, Gitu ya. malah nggak bisa. Panas aja dah. Panas. diganti. Panas aja. Pakai nasi maksudnya lapar. Siap ya. Pertanyaan kedua. Pilih pegang kamera atau drone? Kamera. Kenapa? Aku nggak bisa pegang drone. Terbang dong ke bawah. Ya agak ribet aja sih, harus nyeting lagi. Harus gini. Kalau kamera kan oke. tinggal. Tapi aku sebel dia pegang kamera. Oh, kenapa? Aku pernah minta foto di savana kan. Aku fotoin dia di savana ya. Ya udah jalan kamu. Turun savana itu kan jauh ya. Jauh udah penuh perjuangan gitu kan. Bagus aku lihat hasil aku setitik lalat. Uci ikan savananya gede. Yang di fotonya savananya ya, bukan bayaninya. Nanti kita cari sponsor dari GoSwip. Dari GoSwip. Tele itu kita Kayaknya minta kita nanti perlu ya. bawa kru lain kali. Iya, yang lensa-lensa kayak pipa itu kan, yang paralon Itu gitu. udah. Jan, kamu sana alamnya kan bagus tuh. Kamu depan sana ya. Aku udah naik turun. Ya ini mana dia? Nggak kelihatan doang. Apakah dia menjadi bagian dari pohon-pohon? Kayak rumput. Itu ribet itu. Kamu nih gimana sih? Seperti baru datang. Mana Bob, lihat? Udah jauh-jauh, hasil fotonya tidak. Ingat tujuan kedua adalah minimalisasi pertengkaran. Ya, udah minimalisasi pertengkaran. Udah terima aja. Kecil banget. Kecil. Padahal udah gaya gitu kan. Udah smile semua. Jangan dah suruh Hilang kopi foto. Soal itu ya. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Pilih pesawat atau kapal? Kapal. Pesawat. Ketahuan kan. Jadi siapa yang lebih mencintai kesengsaraan? Karena harus ada alasannya dong. Kenapa kapal? Aku kapal tuh sukanya kalau di sana tuh kan bisa jalan-jalan. Terus ada bisa beli kopi, beli ngapain, ngelihat laut, lihat banyak yang bisa kita lihat di kapal itu. Oke, toleransi 6 jam. Iya. Tapi toleransi. Oh, boleh kapal tapi toleransi 6 Kalau jam. naik pesawat tuh kan dari dulu di pesawat kalau SID tour Apa? Iya. Tapi untung aku kuat ya naik kapal laut tuh ya, untungnya ya. Aku Untungnya sih nggak terlalu bawel lah. Gimana gitu ya? Bersih kok, kamar mandinya bersih. Oh, kalau kapal. Oke. Caca kenapa? makanya nanti kalau misalnya pergi ke suatu tempat gitu, kalau dia nggak kuat di kapal ya kamu pesawat aja. Gitu. Mungkin harus bawa kipas angin. Oh, kipas angin yang di ini ya. Kipas angin. Oke, selanjutnya pilih tidur di penduduk apa tidur di mobil? Penduduk. Oh, kenapa Makan nih? gratis. Oh, iya. Karena ingat sesuai dengan moto hemat. Gitu kan. Selama belum banyak yang support, hemat. Nggak enak kita ngobrol di rumah. Iya, Aku senang kalau ada benar. daripada di hotel, aku senang di rumah penduduk Iya loh. benar. Yang lebih homey. Iya. Iya benar Walaupun kan rumahnya suasananya. sesederhana apapun, Iya. kita bisa, maksudnya kita bisa tidur di sana, Bisa bisa ngerasain. ngobrol-ngobrol. Oh, jadi orang sana walaupun Iya. sebentar ya. Kita kalau liburan suka tinggal yang di homestay malah. Iya, karena mungkin udah keseringan juga bertahun-tahun bareng sama SID di hotel. Jadi Iya. kayak ya udah biasa akhirnya Pengen kan. cari yang berbeda kan biasanya. Iya, sampai akhirnya beda banget kan kemarin. Seru sih, Beda. seru. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi ini akan agak sedikit gimana ya, agak tricky. Jadi siap-siap ya jawabnya ya. Ini pertanyaan terakhir. Pilih konser banyak atau banyak ngetrip? Banyak konser dong. Banyak konser. Sampai akhirnya gini dulu, mau ngomong trip tapi mikir. Oh, banyak. Biasa laki-laki maunya main. Masa disuruh kuli terus. Soalnya aku pernah ngobrol sama beli Bobby sampai ngomong kayak gini, aku mau loh saat nyetir keliling Indonesia. Wow, kaget langsung ya. Jadi Nah ini sih yang penting balance ya. balance kan. Ya, Ada benar. kerjaan ada. Betul. Jalan-jalan juga Yang ada. jelas Jalan. pokoknya dalam suatu trip tuh persiapan, daya dan data tuh kita harus punya. Wow, bagus. Daya Iya deh tuh ya. kita harus prepare Daya, juga sih energi, olahraga biar nggak betul. cepet sakit. Betul, betul. Benar.
Karena kadang teman-teman mungkin mikir ya kalau kita mau jalan-jalan ya udah maunya asiknya aja, funnya aja. Padahal nggak tahu berapa jam perjalanan, berapa kali kita harus jalan kan harus jelas tuh, lengkap. Betul. Fisik harus bagus. Benar. Persiapannya harus olahraga dulu. Benar, biar nggak sampai di sana keok sakit-sakit. Kan banyak trekking di situ soalnya kan mendaki. Iya, banyak adventure bukan berarti kita bakal ya udah dapat alam yang seru. Padahal untuk dapetin alam yang bagus tuh butuh juga perjuangan. Gitu. Tapi bersyukur juga nggak ada konser kemarin. Jadi kita punya kesempatan untuk explore di yang lain. Timur. Kalau dulu tuh aku trip Madiat paling susah. Jadi maunya aku punya planning nih, yuk kita holiday nih gitu kan. Tiba-tiba ada konser masuk. Gak bisa patah lagi. Selalu gitu. Ini kan kita santai mau trip berapa lama, santai lah. Ada kesempatan juga, ada hikmahnya lah juga nggak ada konser. Ternyata pandemi juga membawa hikmah ya buat cool trip ya. Oke, ada pesan-pesan tersendiri nggak nih dari Cece, dari Beli Bobby untuk teman-teman yang mau ngetrip? Kalau pengen ngetrip itu ya itu persiapan 3D itu. Data, dana, daya. Ya, betul. Oh betul nggak? Betul. Benar-benar Cece. Kalau aku mungkin daerah timur itu perlu, aku lihat masih pariwisata di sana tuh pemerintahnya masih promosinya pakai brosur. Wow. Aku pernah dapat brosur kan di hotel di Sumba gitu kan. Nah hari gini masih ya promosi bagi-bagi brosur gitu kan. Padahal kan udah bisa kita pakai e-flyer gitu-gitu. Ya itu aja sih. Lebih dimodernisasi lah. Iya. Udah nggak musim lah pakai brosur gitu kan. Lebih ditingkatkan ya. Betul. Dari segi pariwisata. Terutama di timur itu sumber daya udah bagus, alam sudah bagus, SDM, terus apa lagi infrastruktur. Ya jalannya parah banget yang di dalam. Infrastrukturnya juga ternyata. Kayak kemarin lah contohnya misalnya kayak kita beli bahan bakar kemarin itu seharusnya tidak ada kesalahan. Seharusnya bensin. SDM-nya kan karena. Berarti banyak hal juga yang mungkin bisa di-develop nih dari setiap daerah di timur juga. Siapa tahu dari teman-teman nanti ada yang pengen ke sana ya dengan SDM ataupun infrastruktur yang sudah lebih baik ya nggak, dan berhasil diambil dari pengalaman cool trip ini. Baiklah, terima kasih Beli Bobby, terima kasih Mbak Yeni. Oke. Kapan-kapan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi kalau memang sudah ada trip selanjutnya. Semoga lancar-lancar untuk aku akan mempersiapkan diri dulu terlebih ke mental. Dengar penderitaan. Diri siap, kalau mental belum tentu. Kalau gini udah mantap. Kalau gini mantap, yang ini nih mantap. Ini ya. Thank you Beli Bobby, Cece. Thank you teman-teman. Semoga bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang kita obrolin. Sampai ketemu lagi di Halcast. Bye. Jangan lupa nonton.